terkait dengan penyimpangan yang ada di kalangan sufi, khususnya adalah gulat al-mutasawwifah. Gulat itu artinya adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang hulu dalam meyakini sesuatu, termasuk diantaranya yang ada pada al-mutasawwifah, pada kelompok-kelompok sufi. Ada banyak bentuk hulu yang ada pada orang-orang sufi, seperti al-kashf wal mukasyafah. Al-kashfu itu ketika Allah bukakan hijab dalam pandangan mereka atau dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak terbayang oleh ahlul zahir. Mereka suka menyebut orang-orang yang bukan sufi dengan ahlul zahir, karena sufi itu ahlul batin, orang-orang mengerti persoalan hal-hal yang tersembunyi. Al-kashf, dengan al-kashfu itu mereka bisa memaknai Al-Quran dengan makna-makna yang mereka menganggap tidak pernah terbayang oleh ahlul zahir. Dengan al-kashfu itu mereka bisa punya keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka bisa naik sampai ke Lauhul Mahfuz. Bisa dia membaca masa depan, nampak dia ada pada Lauhul Mahfuz itu. Al-kashf. Ada lagi bentuk penyimpangan mereka, al-liqa ma'an nabi, yaqdhah, bertemu dengan Nabi secara langsung dalam keadaan nyata, terang. Jadi kalau tausunya Nabi berarti sahabat dia. Ini yang tausunya Nabi dan beriman adalah sahabat. Awak yang tausunya awak tabi'in kan? Yang tahu aja sahabat kan, tabi'in kan? Enggak. Mereka mengandalkan sebuah hadis, memahaminya tidak seperti yang dipahami oleh para ulama salaf. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang melihat saya fil manam, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, berarti mimpi taksudnya Nabi, fasayarani yaqdha, maka dia akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Cuma ini perlu dihimpun ini riwayat ini, karena seperti yang disambung riwayatnya oleh Imam Muslim, au kama ra'ani fil yaqadha. Au itu kan syakku minar rawi, ada semacam keraguan dari rawinya, apakah maksudnya akan melihat atau seperti seolah-olah melihat. Dan ulama salaf mengambil apa yang diperkuat oleh Imam Muslim. Maka maknanya siapa yang melihat saya dalam mimpi seolah-olah sama dengan melihat saat terbangun. Seandainya pun yang ada pada Imam Bukhari itu dipahami dengan terbangun, terjaga seperti itu kata mereka hanya untuk orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpama ada orang yang alun hijrah yang lain lah hijrah sudah, ini alun hijrah, nanti mimpi dia ketemu Nabi, fasayarani yaqdhah, satu saat nanti sebelum Nabi wafat dia akan dipertemukan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama salaf untuk mereka yang sezaman dengan Nabi. Kalau setelah Nabi wafat, enggak, karena banyak ulama-ulama dulu yang pernah mimpi ketemu Nabi, tapi tak ada ceritanya bahwa mereka ketemu Nabi secara terbangun. Imam Ahmad pernah diriwayatkan diceritakan dia pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ada banyak ulama-ulama yang lain, Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Ibnu Sirin dulu ketika ada orang yang ngaku-ngaku ke dia, saya ketemu Nabi malam tadi dalam mimpi katanya. Dia tanya itu, Sifli, coba kamu ceritakan ke saya, siapa ya, seperti apa yang kamu lihat itu? Diceritakannya begini. Itu enggak tuh katanya. Bukan kamu melihat dia. Karena tidak sama dengan yang dilihatnya dengan ciri-ciri yang ada pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diri dia. Nah, jadi ada banyak penyimpangan.